Pernah nggak sih kamu berpikir, kenapa ada bisnis yang dengan mudahnya dapat dukungan finansial dari investor, sedangkan yang lain susah payah? Rahasianya ada di laporan keuangan. Stay tuned. Halo teman-teman, selamat datang di channel kami, tempat kamu bisa dapetin segala macam insight tentang keuangan bisnis yang nggak cuma mendalam, tapi juga mudah dimengerti. Hari ini kami mau bahas topik super penting, gimana caranya dapetin investor hanya lewat laporan keuangan. Kita semua tahu di dunia bisnis, investor itu ibarat oksigen. Tanpa mereka, susah untuk bernafas, apalagi untuk berkembang. Dan percaya atau tidak, laporan keuangan bisnismu bisa jadi kunci utama untuk menarik perhatian mereka. Pertama, mari kita mulai dengan pemahaman dasar. Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah catatan formal dari aktivitas finansial bisnis. Ada beberapa jenis yang utama, seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Masing-masing memberikan informasi penting tentang kesehatan finansial bisnismu. Sekarang, kenapa laporan keuangan ini penting banget buat investor? Sederhana teman-teman, laporan keuangan adalah cerminan dari apa yang terjadi di dalam bisnismu. Mereka memberikan gambaran jelas tentang kinerja, stabilitas, dan potensi pertumbuhan bisnismu. Ini adalah data nyata, bukan cuma janji manis. Berikut adalah beberapa tips untuk membuat laporan keuanganmu menarik bagi investor. Pertama, ketepatan dan transparansi. Pastikan data yang kamu sajikan akurat dan transparan. Jangan pernah mencoba manipulasi angka untuk membuat bisnismu terlihat lebih baik. Investor cerdas akan melihat melalui ini dan kehilangan kepercayaan pada kamu. Kedua, analisis rasio keuangan yang kuat. Gunakan rasio keuangan untuk menunjukkan efisiensi, likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas bisnismu. Rasio seperti return on equity, return on assets, dan debt to equity ratio bisa sangat meyakinkan bagi investor jika angkanya menunjukkan kinerja yang baik. Ketiga, tren positif. Investor ingin melihat pertumbuhan. Jadi, jika laporan keuanganmu menunjukkan tren pendapatan yang meningkat atau biaya yang terkendali dengan baik, ini adalah sinyal positif. Gunakan grafik dan diagram untuk memvisualisasikan tren ini agar lebih mudah dipahami. Keempat, catatan manajemen. Jangan hanya menyerahkan angka tanpa penjelasan. Sertakan catatan manajemen yang menjelaskan konteks di balik angka-angka tersebut. Jelaskan strategi, apa yang telah diterapkan, tantangan apa yang dihadapi, dan bagaimana rencana ke depan untuk pertumbuhan. Kelima, proyeksi keuangan. Investor juga tertarik pada masa depan. Sertakan proyeksi keuangan yang realistis berdasarkan data historis dan rencana strategis bisnismu. Ini menunjukkan bahwa kamu punya visi jelas dan bisnismu memiliki potensi untuk berkembang. Sekarang, bagaimana kamu menyampaikan semua ini kepada investor potensial? Pertama, pastikan laporan keuanganmu sudah diaudit atau setidaknya direview oleh seorang akuntan profesional. Ini menambah kredibilitas. Kemudian, siapkan presentasi yang menggabungkan poin-poin di atas dalam format yang mudah dicerna. Ceritakan kisah bisnismu melalui angka-angka tersebut. Dan ingat, komunikasi adalah kunci. Jadilah jujur dan terbuka tentang tantangan yang dihadapi bisnismu. Tapi juga berikan solusi yang telah kamu identifikasi. Tunjukkan kepada investor bahwa kamu bukan hanya mengerti bisnismu dari dalam dan luar, tapi kamu juga memiliki rencana solid untuk mengatasi hambatan dan memanfaatkan peluang. Terakhir, jangan pernah menyerah. Mencari investor bisa jadi proses yang panjang dan penuh tantangan. Tapi dengan laporan keuangan yang kuat sebagai fondasi, kamu akan berada di jalur yang tepat untuk menarik perhatian mereka. Itu dia teman-teman panduan kami tentang cara mendapatkan investor dengan laporan keuangan. Kami harap tips ini bisa membantu kamu tidak hanya untuk menarik investor, tapi juga untuk mengelola keuangan bisnismu dengan lebih baik. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel kami untuk lebih banyak insight keuangan bisnis yang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Belajar keuangan bisnis, jadi ilmu keuangan.